Halo teman-teman, jadi di sini aku pengen ngejelasin tentang CBT dan RBT. CBT dan RBT adalah dua jenis psikoterapi yang banyak digunakan untuk mengobati individu yang menderita masalah mental. CBT adalah singkatan dari Cognitive Behavioral Therapy dan RBT adalah singkatan dari Rational Emotive Behavioral Therapy. CBT harus dipahami sebagai istilah umum yang digunakan untuk psikoterapi. Jadi yang pertama aku akan jelasin CBT dulu ya. Jadi CBT atau Cognitive Behavioral Therapy di Amerika atau Eropa, CBT adalah basic skill atau basic knowledge di sana. Buat para terapis yang dimaksud, terapis bukan cuma psikolog tetapi juga konselor, perawat, dan juga termasuk psikiater atau dokter. Atau bahkan para pengajar Cognitive Behavioral Therapy itu jadi moda terapi yang banyak dipelajari di sana. CBT di sana sudah termasuk atau sudah bisa diklaim atau diasuransi, tidak seperti di Indonesia yang masih simpang siur tentang CBT ini. CBT sekarang adalah moda terapi atau terapi yang paling banyak digunakan karena banyak penelitiannya dan juga karena CBT mudah untuk diriset dan di banyak kasus CBT dapat selesai hanya dengan beberapa sesi saja. Misalnya anxiety, depresi hanya bisa selesai dengan beberapa sesi. Hal itu memudahkan pihak asuransi untuk mengcover karena jelas beberapa sesinya, tetapi sebenarnya gangguan apa saja yang bisa ditangani menggunakan CBT. Contohnya adalah gangguan-gangguan depresif. Setelah itu ada geriatric depression, ada juga generalized anxiety disorder. Tidak cuma gangguan depresif, tetapi juga gangguan anxiety dan juga geriatric anxiety panic disorder. Dan rata-rata temanya adalah kecemasan. Dan juga personality disorder, itu ada banyak jenisnya ya. Psych offenders, habit disorders, bipolar disorders, tetapi dan untuk psychological problemsnya ada couple problems, family problems, pathological gambling atau adiksi atau complicated grips. Complicated grips itu adalah masa di mana kita kehilangan seseorang yang kita cintai atau kehilangan sesuatu yang kita cintai lah. Nah, bisa juga digunakan untuk gangguan mental juga bisa, karena CBT ini sangat efektif dan juga sangat efektif untuk berbagai gangguan medis ini. Tidak hanya untuk gangguan psikologis, tetapi juga untuk gangguan medis misalnya adalah chronic back pain, sickle cell disease pain, migraine, tinnitus, cancer pain, somatoform disorders, irritable bowel, chronic fatigue syndrome, rheumatic, erectile dysfunction, insomnia, obesitas, vulvodynia, hipertensi, Gulford syndrome. Itu adalah beberapa contoh yang bisa ditangani oleh CBT dan ini juga masih dalam perkembangan. Sebenarnya CBT ini masih banyak ya, simpang siur masih. Tapi banyak juga masih di riset karena banyak dan mudah juga untuk di cover lah, ditangani. Dan juga misalnya kamu punya kecemasan gitu, untuk lo mau nyari orang yang tepat itu orang-orang CBT lah yang paling bagus dan direkomendasikan di beberapa tempat yang sudah terkenal lah misalnya. Nah, RBT, abis ini saya akan menjelaskan tentang RBT. RBT itu apa? RBT itu adalah masalah-masalah. RBT itu yang pertama ya jelasin loh. Misalkan kamu masalah-masalah yang terjadi pada individu seringkali disebabkan oleh keyakinan yang irasional atau keyakinan yang tidak masuk akal. Salah satu keyakinan yang paling umum adalah bahwa mereka harus kompeten dalam segala hal, misalnya kayak IP-mu harus selalu tinggi, kayak gitu. Nah, jadi aku akan menjelaskan dari awal tentang RBT ini ya. Kita mulai biografinya. Albert Ellis dilahirkan pada tahun 1913 di Pittsburgh, Amerika Serikat pada saat mencetuskan teorinya. Dia mendapati bahwa teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Freud tidak mendalam dan adalah salah satu bentuk pemulihan yang tidak saintifik. Pada tahun 1995, beliau telah menggabungkan terapi kemanusiaan, filosofikal dan tingkah laku dan dikenali sebagai emotional rational atau RET atau RBT, Rational Emotive Therapy. Sejarah perkembangan RBT lah, sebelumnya disebut Rational Therapy dan Rational Emotive Therapy merupakan terapi yang komprehensif, efektif, aktif, direktif, filosofis dan empiris berdasarkan psikoterapi yang berfokus pada penyelesaian masalah-masalah gangguan emosional dan perilaku, serta mengantarkan individu untuk lebih bahagia dan hidup yang lebih bermakna atau fulfilling lives. RBT itu diciptakan dan dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1950-an, seorang psikoterapis yang terinspirasi oleh ajaran-ajaran filosof Asia.
Yunani, Romawi, dan modern yang lebih mengarah pada teori kognitif. Apa itu RBT? Menurut Gerald Corey dalam buku Teori dan Praktik Konseling dan Psikoterapi, terapi rasional emotif behavioral adalah pemecahan masalah yang fokus pada aspek berpikir, menilai, memutuskan, direktif tanpa lebih banyak berurusan dengan dimensi-dimensi pikiran ketimbang dengan dimensi-dimensi perasaan. Menurut W.S. Winkle dalam bukunya Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan adalah pendekatan konseling yang menekankan kebersamaan dan interaksi antar berpikir dengan akal sehat, berperasaan dan berperilaku, serta menekankan pada perubahan yang mendalam dalam cara berpikir dan berperasaan yang berakibat pada perubahan perasaan dan perilaku. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa terapi rasional emotif merupakan terapi yang berusaha menghilangkan cara berpikir klien yang tidak logis, tidak rasional, dan menggantinya dengan sesuatu yang logis dan rasional dengan cara mengkonfrontasikan klien dengan keyakinan-keyakinan irasionalnya serta menyerang, menentang, mempertanyakan, dan membahas keyakinan yang rasional. Konsep-konsep RBT ini ada ABC, active experience dari E, atau pengalaman aktif, suatu keadaan, fakta atau peristiwa atau tingkah laku yang dialami individu. Yang B ada belief system, atau cara individu memandang suatu hal, pandangan dan penghayatan individu terhadap E. Yang C emotional consequence, akibat emosional, akibat emosional atau reaksi individu positif atau negatif. Ciri-ciri RBT adalah E. Dalam menelusuri masalah klien yang dibantunya, konselor berperan lebih aktif dibandingkan klien. Yang B. Dalam proses hubungan konseling harus tetap diciptakan dan dipelihara hubungan baik dengan klien. Yang C. Tercipta dan terpeliharanya hubungan baik ini dipergunakan oleh konselor untuk membantu klien mengubah cara berpikir yang tidak rasional menjadi rasional, atau pikiran yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Contohnya, dia mengejar nilai tanpa memikirkan lingkungannya. Dalam proses hubungan konseling, konselor tidak banyak menelusuri masa lampau klien. Jadi tujuan RBT adalah, menurut Ellis, membantu klien untuk memperoleh filsafat hidup yang realistik, yang berarti menunjukkan kepada klien bahwa verbalisasi diri mereka telah dan masih merupakan sumber utama dari gangguan-gangguan emosional yang dialami oleh mereka. Sedangkan tujuan dari rational emotive behavioral therapy menurut Muhammad Surya sebagai berikut. A. Memperbaiki dan mengubah segala perilaku dan pola pikir yang irasional dan tidak logis menjadi rasional dan lebih logis agar klien dapat mengembangkan dirinya. Yang B. Menghilangkan gangguan emosional yang rusak. Yang C. Untuk membangun self-interest, self-direction, tolerance, acceptance of uncertainty, flexible commitment, scientific thinking, risk thinking, dan self-acceptance klien. Apa peran dan fungsi konselor? Pola tindakan siswa yang memiliki masalah di sekolah adalah sebagai berikut. Contohnya, seorang siswa memiliki masalah tentang kesulitan belajar di sekolah. Hal ini diketahui oleh guru kelasnya. Kemudian guru kelas tersebut menginformasikan kepada guru bimbingan dan konseling. Disinilah guru pembimbing berperan dalam mengetahui sebab-sebab yang melatar belakangi permasalahan siswa tersebut. Guru pembimbing meneliti latar belakang permasalahan siswa melalui serangkaian wawancara dan informasi dari sejumlah data. Jadi konselor di sini fungsinya adalah sebagai fasilitator, pembimbing, dan pendamping klien. Dalam perannya membantu klien mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapinya, sehingga klien dapat secara sadar dan mandiri mengembangkan atau meningkatkan potensi-potensi yang dimilikinya. Teknik-teknik RBT itu seperti apa ini contohnya? A. Yang pertama, teknik kognitif. Tahap pertama, tahap pengajaran dalam RBT, konselor mengambil peranan lebih aktif dan dari pelajar. Tahap ini memberikan keleluasan kepada konselor untuk berbicara serta menunjukkan sesuatu kepada klien. Bagaimana ketidaklogikaan berpikir itu secara langsung menimbulkan gangguan emosi kepada klien tersebut. Yang dua, tahap persuasif, meyakinkan klien untuk mengubah pandangannya karena pandangan yang ia kemukakan itu tidak benar karena dia terlalu irasional tadi ya. Dan konselor juga mencoba meyakinkan berbagai argumentasi untuk menunjukkan apa yang dianggap oleh klien itu adalah tidak benar. 3. Tahap konfrontasi, atau konselor mengubah ketidaklogikaan berpikir klien dan membawa klien ke arah berpikir yang lebih logika itu maksudnya yang masuk akal, yang bisa diserap dengan otak dengan baik. 4. Tahap pemberian tugas, konselor memberikan tugas kepada klien untuk mencoba melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata. Yang B, teknik-teknik emotif atau teknik-teknik yang menggunakan emosi. Teknik sosiodrama, yang pertama, teknik sosiodrama memberi
peluang mengekspresikan berbagai hal perasaan yang menekan klien itu melalui suasana yang didramatisasikan, sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan, tulisan, atau melalui gerakan dramatis. Yang 2, teknik self modeling digunakan dengan meminta klien berjanji dengan konselor untuk menghilangkan perasaan yang menimpanya. Jadi minta untuk taat setia pada janjinya. Yang ketiga, teknik assertive training digunakan untuk melatih, mendorong dan membiasakan klien dengan berperilaku tertentu yang diinginkannya. Yang C, teknik-teknik behavioristik atau teknik-teknik yang menjadi untuk menekan supaya kebiasaannya berubah. Teknik reinforcement atau penguatan. Yang pertama yaitu teknik mendorong klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal atau reward atau hadiah gitu, ataupun hukuman, bisa juga hukuman ya, punishment. Teknik ini dimaksudkan untuk membongkar sistem nilai-nilai dan keyakinan yang rasional pada klien dan menggantinya dengan sistem nilai yang lebih efektif atau positif. Yang 2, teknik socio-modeling atau pemodelan sosial. Teknik social modeling atau pemodelan sosial yaitu teknik untuk membentuk perilaku-perilaku baru pada klien. Klien dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara mutasi atau meniru, mengobservasi dan menyesuaikan dirinya dan menginterpretasikan norma-norma dalam sistem model sosial dengan masalah yang telah disiapkan konselor. Lanjutan yang ketiga, teknik life models atau teknik life models itu adalah teknik mode kehidupan nyata, yaitu teknik yang digunakan untuk menggambar perilaku-perilaku tertentu, khususnya situasi interpersonal yang kompleks dalam bentuk percakapan sosial, interaksi dengan memecahkan masalah-masalah. Peneliti menggunakan teknik kognitif dalam melaksanakan rasional behavior therapy atau RBT, sebab sesuai permasalahan klien yaitu kurangnya rasa percaya diri. Langkah-langkah RBT itu seperti apa sih? Langkah pertama adalah menunjukkan pada klien bahwa masalah yang dihadapi berkaitan dengan keyakinan irasionalnya. Menunjukkan bagaimana klien mengembangkan nilai-nilai sikapnya yang menunjukkan secara kognitif bahwa klien telah memastikan banyak keharusan, sebab dan semestinya klien harus belajar memisahkan keyakinannya yang rasional dan keyakinan rasional agar klien mencapai kesadaran. B. Langkah kedua, membawa klien ke tahapan kesadaran dengan menunjukkan bahwa dia sekarang mempertahankan gangguan-gangguan emosionalnya untuk tetap aktif dengan terus-menerus berpikir secara logis dan dengan mengulang-ulang dengan kalimat-kalimat yang mengalahkan diri dan mengabadikan masa kanak-kanak. Terapi tidak cukup hanya untuk menunjukkan pada klien bahwa klien memiliki proses-proses yang tidak logis. Yang ketiga, berusaha agar klien memperbaiki pikiran-pikirannya dan memperbaiki atau meninggalkan gagasan-gagasan irasional. Maksudnya adalah agar klien dapat merubah pikiran yang jelek atau negatif dan tidak masuk akal menjadi yang masuk akal. Jadi merubah dari yang negatif menjadi yang positif. Di langkah keempat atau terakhir ya, adalah menantang klien untuk mengembangkan filosofis. Jadi filosofis kehidupan yang rasional dan menolak kehidupan yang irasional. Maksudnya adalah mencoba menolak pikiran-pikiran yang tidak logis untuk masuk dalam dirinya. Mungkin sekian saja video dari saya. Mungkin kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan di komen di bawah. Terima kasih.